Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk belajar kimia. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini, materi yang akan kita pelajari masih senyawa hidrokarbon. Namun, pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kekhasan atom karbon, jenis hidrokarbon, dan sifat fisik dari hidrokarbon. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang isomer. Oke, baik. Dan reaksi senyawa hidrokarbon akan kita bahas di part ketiga atau di pertemuan selanjutnya. Isomer. Oke, baik. Kalau isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi strukturnya itu berbeda. Jadi ada rumus molekul sama, tetapi strukturnya berbeda. Isomer dibagi menjadi dua, yaitu ada isomer struktur dan isomer ruang. Nah, masing-masing dari isomer struktur dan isomer ruang ini dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk isomer struktur dibagi menjadi tiga. Ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Tapi kalau untuk isomer ruang, dibagi menjadi dua. Ada isomer geometri dan ada isomer optis. Baik, kalau begitu kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada isomer rangka, atau disebut juga sebagai isomer rantai. Adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rangka atau bentuknya berbeda-beda. Berarti yang beda itu adalah rangka atau bentuk dari rantainya. Isomer rangka ini berlaku untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Ingat ya, kalau alkana itu dia CnH2n plus 2, alkana itu ikatan tunggal, kalau alkena CnH2n, dia ikatan rangkap 2, dan alkunanya dia CnH2n-2, ikatan rangkap 3. Untuk yang kedua, ada isomer posisi. Adalah senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi letak dari ikatan rangkapnya berbeda. Oke, sudah jelas. Karena di sini letak ikatan rangkapnya berbeda, jadi isomer posisi hanya berlaku untuk senyawa alkena dan alkuna. Jadi, hanya berlaku untuk ikatan dengan rantai karbon rangkap. Rangkap 2, alkena, dan rangkap 3, alkuna. Yang ketiga ada isomer fungsi. Adalah senyawa dengan rumus molekul sama, namun jenis gugus fungsionalnya berbeda. Kalau kita mempelajari pada part sebelumnya, gugus yang dimaksud itu ada gugus alkil, bisa metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, dan lain sebagainya. Nah, ternyata isomer fungsi ini hanya berlaku pada senyawa alkena dan alkuna. Untuk lebih jelasnya, di kelas 12 kita akan bertemu dengan gugus-gugus fungsi yang lain, ya. Kemudian kita masuk ke isomer ruang. Tadi isomer ruang ada dua jenisnya, atau dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada isomer geometri. Adalah senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi bentuk geometrinya atau struktur dari ruang C-nya itu berbeda-beda. Nah, untuk isomer geometri sendiri disebut sebagai isomer cis-trans. Jadi, pada isomer geometri nanti dibagi menjadi dua, yaitu isomer cis dan isomer trans. Hanya berlaku pada senyawa alkena atau senyawa dengan ikatan rangkap 2 ya. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk isomer cis, dia gugus yang sama terletak pada sisi satu bidang. Sedangkan isomer trans, gugus yang sama terletak pada sisi yang berseberangan. Ingat, kalau cis, dia sisi yang sama itu satu bidang. Kalau trans, berarti dia sisinya berseberangan yang sama ya. Lanjut ke yang kedua, isomer optis. Adalah isomer yang mampu memutar bidang cahaya terpolarisasi searah atau berlawanan dengan jarum jam.
isomer optis ini hanya terdapat pada senyawa yang atom karbon berikatan dengan 4 substituen yang berbeda. Jadi kalau kita lihat contohnya, misalnya di sini ada senyawa hidrokarbon. Ini ikatan tunggal ya. Oke, baik. Di sini kita lihat C yang ini. Untuk C tersebut memiliki 4 ikatan atau 4 substituen yang berbeda. Yang atas dia C-nya mengikat CH3, yang sebelah kanan C-nya mengikat C2H5, yang bawah mengikat hidrogen. Sedangkan yang sebelah kiri, karbon tersebut mengikat C3H berapa tuh? Sedangkan yang sebelah kiri mengikat C3H7. Berarti C tersebut disebut sebagai isomer optis. Kita bahas lebih spesifik isomer yang terdapat pada alkana, alkena, dan alkona. Yang pertama, isomer pada alkana. Ada isomer rangka. Ingat, kalau isomer rangka itu rumus molekulnya sama, tetapi rangkanya berbeda. Kita coba buatlah isomer untuk rumus molekul C6H14. Berarti kita buat yang pertama C-nya itu sejumlah 6. Kemudian kita tulis H-nya, jumlahnya harus 14. Nama dari senyawa di atas ini adalah heksana, karena jumlah C-nya ada 6 dan H-nya ada 14. Selanjutnya, kita buat C-nya sebanyak 5. Kita tuliskan hidrogennya juga. Oke, satu C yang di paling kanan kita simpan untuk kita gunakan sebagai cabang. Atau cabangnya di sini adalah metil. Kita geser ke C yang kedua. Sama ini jadi jumlah C-nya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan satu lagi 6, dengan jumlah hidrogen sebanyak 14. Namun, penamaan yang berbeda. Jumlah C rantai utamanya ada 5, berarti dia adalah pentana. Oke, pentana ya. Dan sedangkan di atas itu adalah gugus metil. Kalau metilnya ada di C yang kedua, 1, 2, berarti kita tulis 2 metil pentana. Lanjut. Sekarang metilnya tadinya kan ada di C yang kedua ya. Sekarang kita pindahkan di C yang di tengah-tengah. C yang di tengah ini adalah C yang ketiga. Mari kita berikan nama. Masih sama, rantai yang terpanjang itu adalah C-nya 5 dengan nama pentana, dan di sini ada metil. Jadi metilnya bergeser dari C yang ke 1, 2, 3. Jadi namanya adalah 3 metil pentana. Ini adalah isomer dari C6H14. Kita lanjutkan. Sekarang kita buat C-nya sebanyak 4. Yang kita simpan 2. Ya. Nah, buat C ini yang tadi kita simpan, kita letakkan di atas dan di bawah C yang kedua. Rantai utamanya sebanyak 4C. Berarti kalau C-nya 4 itu namanya butana. Dan lihat di sini ada metil. Ada 2 metil di C yang kedua. 1, 2. Berarti kita berikan nama 2 dimetil karena ada 2 metil butana. Yang terakhir, kita buat C-nya masih 4, namun metilnya kita geser. Yang atas kita geser ke sebelah kiri. Oke, karena sudah digeser ke sebelah kiri, berarti nama yang paling panjang masih butana, namun metilnya ada pada C yang berbeda, yaitu C yang kedua dan C yang ketiga. Kita lihat, di sini metil di C yang kedua dan satu lagi metilnya di C yang ketiga. Jadi namanya 2,3 dimetil butana. Paham ya? Kita lanjut. Isomer pada alkena. Ada isomer rangka, masih sama, rumus molekulnya sama, tetapi rangkanya berbeda. Kita buat senyawa C4H8. Berarti kita buat jumlah C-nya ada 4. Ingat, kalau alkena dia rangkap 2. Maka di sini ada ikatan rangkap 2-nya. Nah, kalau kita hitung jumlah C-nya sudah 4. 1, 2, 3, 4. Dengan hidrogen sebanyak 8. Ada ikatan rangkap 2-nya. Namanya adalah 1 butena. Kenapa 1?
Lihat, ikatan rangkapnya ada di C yang pertama. Jadi kita menghitungnya dari sebelah kiri, bukan dari sebelah kanan, ya. Hitungnya dari sebelah kiri. Jadi 1 butena. Kita buat lagi. Kalau seperti ini, C-nya tadi kita simpan. Yang 1. Nah, kita lihat, ikatan rangkapnya masih ada di C yang pertama. 1 propena. Propena itu karena jumlah C yang paling panjang ada 3. 1, 2, 3. Itu rantai utamanya. Dan ternyata ada metil. Oke. Metilnya ada di C yang kedua. Jadi namanya adalah 2 metil 1 propena. Ada lagi yang namanya isomer posisi, yaitu rumus molekulnya sama, tetapi posisi rangkapnya berbeda. Jadi karena ini ikatan rangkap 2, kita lihat posisi ikatan rangkapnya yang berpindah-pindah. Kita buat senyawa C4H8. C-nya 4, hanya 8. Kita lihat, namanya adalah 1 butena. Karena ikatan rangkapnya ada di C yang pertama. Jadi depannya adalah 1 butena. Kalau yang kedua ini, kita buat C-nya 4 dan hanya ada 8. Namanya adalah 2 butena. 2 karena C yang rangkap berikatan pada C yang kedua. 1, 2, ketemu ikatan rangkap. 1, 2, ketemu ikatan rangkap. Jadi namanya adalah 2 butena. Selanjutnya, atau yang ketiga, isomer fungsi, yaitu rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Kita buat lagi senyawa C4H8. Jumlah C-nya ada 4, hanya ada 8. Namanya adalah 1 butena, masih sama, karena ikatan rangkap 2-nya ada di C yang pertama. Jadi namanya adalah 1 butena. Oke, yang kedua, kita lihat. Nah, atau hasil pembuatan dari rumus molekulnya kita buat berbeda. Tadi ada ikatan rangkap, sekarang ikatannya jadi tunggal. Nah, itu adalah gugusnya. Gugusnya tadi atau ikatannya rangkap, jadi ikatannya tunggal. Namanya adalah sikloalkana. Siklo karena dia rantainya itu tertutup. Nah, itu namanya siklik. Jadi namanya sikloalkana. Alkana karena ini adalah senyawa alkana atau ikatannya tunggal. Jadi namanya sikloalkana. Yang keempat, ada isomer geometri. Kalau isomer geometri berarti rumus molekulnya sama, tetapi ruangnya berbeda. Kita lihat maksud dari ruangnya seperti apa. Tadi ada yang namanya cis dan ada yang namanya trans. Kalau cis yang sama itu pada sisi yang sejajar, kalau trans yang samanya pada sisi yang berseberangan. Kita lihat contohnya. Kita diminta untuk membuat senyawa 2 butena atau rumus molekulnya C4H8. Kita buat dulu C-nya sebanyak 4 dengan jumlah H8. Di sini 2 butena, berarti ikatan rangkap 2-nya ada di C yang kedua. Seperti ini ya. Sekarang kita buat cis trans dari 2 butena. Oke, kita lihat ya. Hidrogen yang di sebelah kiri atas, letaknya ada pada sisi yang sejajar dengan hidrogen yang di sebelah kanan atas. Berarti, kalau dia yang sama pada sisi yang sejajar, disebut cis 2 butena. Karena kita lihat, hidrogen yang sama ada pada sisi yang sejajar, sisi bagian atas. Selanjutnya, kita buat seperti sebelahnya. Oke, hidrogennya dengan hidrogen satu lagi berada pada sisi yang berseberangan. Kalau berseberangan berarti dia isomer geometri trans. Jadi kita tulis trans 2 butena. Mudah sekali ya membedakannya antara isomer yang cis dengan isomer yang trans. Terakhir adalah isomer pada alkuna. Ada isomer rangka, isomer yang rumus molekulnya sama tetapi rangkanya berbeda. Ada isomer posisi. Isomer posisi ini dia rumus molekulnya sama tetapi posisi dari rangkapnya berbeda-beda. Rangkap ya,
kalau yang isomer posisi. Kita lihat contohnya. Kita buat senyawa C5H8 atau namanya adalah pentuna. Buat dulu C-nya sebanyak 5 dengan H-nya 8. Oke. Kita sudah lingkari atau kita sudah tandai ikatan rangkapnya ada di C yang pertama. Di C yang pertama, ikatan rangkap 3. Berarti namanya adalah 1 pentuna. 1 karena rangkapnya ada di C yang pertama. Sekarang, ikatan rangkapnya kita geser ke C yang sebelahnya. Jadinya adalah 2 pentuna. Karena, lihat, ikatan rangkapnya ada di C yang kedua. Sekarang kita potong C-nya. Kita buat 4C, dan satunya kita taruh di bawah. Lihat, ini jumlah C-nya masih 5, 1, 2, 3, 4, 5, tapi dia bentuk rangkanya berbeda. Jadi, ketiga ini gabungan dari isomer rangka dan isomer posisi ya. Lihat, ikatan rangkapnya ada di C yang pertama. Berarti namanya adalah 1 butuna dulu. Kenapa butuna? Karena ikatan yang utama 1, 2, 3, 4. Rantai utamanya atau yang terpanjang dia jumlahnya ada 4. Jadi namanya adalah 1 butuna. Dan di bawah sini ada metil. Metilnya pada C yang ketiga. 1, 2, 3 ketemu metil. Jadi namanya adalah 3 metil 1 butuna. Mudah sekali kalau kita mau belajar. Jadi semuanya pasti bisa membuat isomer. Mau itu isomer dari alkana, isomer dari alkuna, atau isomer dari alkena. Oke, baik, sepertinya materinya sudah selesai dan cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa dipahami materinya dengan baik. Terima kasih, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.